supaya mengikuti dia. Yang kedua dia pengen dipersepsi seperti apa yang positif di depan audiensnya dia. Ada fungsi untuk dia. Kembali lagi di TED Talk. Masih bersama kita. Masih semangat kan? Masih semangat dong ya Pak pastinya. Kembali ke pertanyaan yang tadi cantik, coba. Gitu, Pak. Monggo. Jadi Pak, aku tadi penasaran nih Pak. Kan Pak Alex sempat mention bahwa tren sosial media di Indonesia tuh cukup bagus ya Pak ya. Nah itu perbedaannya sama tren sosial media di luar negeri itu apa sih Pak? Aku kepo banget nih Pak. Iya, sip. Jadi gini Mbak Iva, jadi saya tuh ngelihat ada kecenderungan berubah ya. Oke. Dulu tuh sejak saya di depan saya ceritakan tentang perubahan teknologi. Semua itu awal dari teknologi. Sejak teknologi makin murah, orang tuh semakin mudah mendapatkan device. Sekarang kalau tanya ya, anak-anak itu kalau ditanya di SD SMP misalnya, Dek berapa uang jajan? Rp5.000. Terus suruh pilih, hari ini punya pulsa enggak? Enggak. Pilih-pilih, mau beli pulsa atau mau beli jajan? Wah, saya mending beli pulsa. Kalau beli jajan dia nggak punya sama teman, cuma begitu dia beli pulsa, dia kayaknya hidup gitu ya. Karena dia bisa. Nah, sejak teknologi itu mudah diperoleh, kemudian harga semakin turun, maka apa yang terjadi? Akan terjadi berarti bergeser. Yang tadinya dulu bapak ibunya menggunakan Facebook, sekarang yang anak-anaknya nggak mau dengan ibu bapaknya karena dia interaksinya dengan orang yang nggak selevel. Berarti dicari yang media lain. Muncul Instagram ternyata nggak semenarik seperti yang dipromosikan dengan media satu lagi nih, yang TikTok ini ternyata memang dari anak-anak SMP sebetulnya. SMP, SMA, anak kuliah masih ada, tapi begitu bapak ibu kayak udah nggak mau. Jadi mostly Indonesia itu sekarang menduduki nomor 1 untuk pengguna TikTok. Mostly Gen Z berarti nih Pak. Benar. Gen Aku Z. dong. Z. Aku dong. Aku juga. Jadi apa yang diambil dari TikTok? Yang diambil dari TikTok adalah pertama kan ada musiknya, genrenya pasti anak-anak muda. Terus yang kedua habis musik atau gerakan-gerakan yang memang buat anak banget ya. Yang patah-patah, yang goyang. Nah itu sangat cocok buat mereka. Gen Z itu senang yang begitu karena dia bisa eksis kan. Terus yang ketiga memang digunakan untuk para UMKM nih. Jadi UMKM melihat wah ini Jualan ada ya, peluang. Pak. Iya. Karena dulunya gambar itu nggak hidup, sekarang dia merubah menjadi sebuah interaksi. Jadi langsung ada videonya, dia bisa nanya, bisa ngobrol. Terus kemudian bisa nanya macam-macam, jenis produknya, jenis barangnya, layanannya dan sebagainya. Akhirnya anak-anak yang tadinya itu hanya sebagai pengguna saja, sekarang jadi ikut-ikutan sebagai user dan kemudian dia ikut belanja gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mau pilih mana, belanja di warung atau belanja di TikTok, pasti dia akan pilih TikTok. Karena dia lihat temannya semua udah pada beli di situ. Gitu. Bahkan temannya juga ikut jualan. Biar hype gitu ya Pak, kekinian gitu. Tapi setuju banget ya Pak. Tapi bukan hanya di TikTok aja sih menurut aku ya. Tapi kan aku sering sih ngelihat kayak live streaming yang dulunya tuh hanya di e-commerce aja. Sekarang justru rame banget di sosial media ya Pak. Betul. Ya, nggak hanya cuma jual barang doang kalau Iya sekarang. banyak banget sih. Give Yang cerita-cerita itu Pak, tau gak sih Pak? Iya. Apalah ini Kayak itu. curhat online tuh sekarang lagi marak juga loh Pak di sosial media. Oke. Contohnya aku. Oh iya gitu. Jadi memang banyak fenomena-fenomena baru itu. Sejak Fenomena baru ya. TikTok ini jadi nomor satu Nomor sekarang. satu. Karena TikTok ini sebenarnya dibandingkan sosial media yang sebelum-sebelumnya itu unik. Dia itu nggak pure sosial media sebenarnya. Dia itu video distribution channel. Kalau mau dibilang mirip, lebih mirip YouTube sebenarnya. Cuman YouTube Bener-bener. video panjang, dia Ini video short, pendek. iya. Karena kalau TikTok kan buat lihat video orang nggak harus temenan gitu Iya. kan. Kalau di IG harus follow-followan Harus follow, dulu iya. kayak gitu. Nah jadi ada hal-hal baru yang dulu zaman IG, Facebook dan lain-lain itu nggak ada gitu. Di TikTok ada. Zaman TikTok sekarang. Makanya nomor 1 juga kan. Iya, Iya, TikTok nomor betul, 1 ya. Banyak betul. orang spend time-nya tuh banyaknya di TikTok ya Pak ternyata sekarang ya. Betul. Banyak yang live streaming gitu. Nah kalau misalkan terkait dengan video pendek nih Pak, itu gimana sih Pak pengaruhnya terhadap tren sosial media? Oke, untuk video pendek ya. Sebenarnya nggak hanya terhadap sosial media tren video pendek itu sendiri. Bahkan sekarang itu udah mulai masuk ke dunia film. Sekarang udah mulai banyak ngetren Iya. namanya itu film vertikal.
Short Jadi, movies gitu short ya. movie. Oke. Jadi film yang kalau dulu kita nonton film berapa lama sih? Setengah jam gitu Setengah kan jam minimal ya. dan 3 harus menit juga. horizontal Iya, gitu iya, kan. iya. Nah ini yang ditonton mungkin orang lagi di komuter line gitu, dia nonton vertikal 1 episode 2 menit. Itu bahkan sampai sedalam itu Iya, iya, dampak iya. dari si video-video pendek itu. Dan proses jualan juga di sosial media itu terpengaruh lebih, dari iya, situ. lebih itu ya, lebih cepat juga Lebih naiknya cepat. ya. YouTube Kalau- juga bahkan sekarang punya ya. YouTube udah YouTube mulai Short ya namanya. iya. Iya, bener-bener. Ada Iya live. kan, YouTube Short kan. Instagram juga ada sih. Instagram juga Reels. ada Reels ya. Reels. Ya, Reels ya. Oke oke. Jadi itu pertama kali tuh dari TikTok baru mulai di apply di sosial media Tapi lain. kalau tren-tren apa sih TikTok sih Pak? Bahkan kayak musik-musik gitu ya Pak. Aku juga baru tahu ini musik apa lagi, ini ada musik apa lagi. Banyak yang FYP ya, yang Dari akhirnya kita nggak tahu TikTok. jadi tahu ya. Iya kan. Jadi yang tadi kan Gen Z tadi itu yang menjadi trendsetter. Bayangin ya, anak-anak itu sekarang menjadi diikuti oleh orang tuanya. Dulu ya orang tua mengguidance anaknya. Iya. Hari ini sekarang anaknya ikut apa, bapak ibunya ikutan. Bener-bener. Contoh ya, dulu anaknya main TikTok terus kemudian hanya untuk eksis. Kemudian bapak ibunya jadi ikut eksis. Gitu. Jadi akhirnya jadi tren itu karena memang anak-anak Gen Z ini lebih banyak main di video. Dia nggak mau lagi ngetik, nggak mau lagi Iya, baca. Sekarang kalau bisa tulisan itu suruh ada suaranya. Iya. Nah dari suaranya itu dicerita gitu. Iya, Nah jadi visual. berubah, yang tadi orang suka nulis sekarang jadi suka bikin gambar. Iya bener-bener. Suka bikin video karena memang media ini menjadi berubah. Dulu ya orang itu suka kalau apa tuh pakai ketik, maka ada namanya Query dulu kan. Iya. Hari ini pakai suara kalau bisa. Mau Google kalau bisa pesan makanan dong. Jadi dari suara ke dalam teks gitu. Nah itu juga sama. Perkembangan ini diikuti oleh perkembangan video-video pendek yang tadi ada di TikTok karena itu menjadi bahan untuk bisa lebih mudah. Lebih mudah bikin gambar. Sekarang Canva juga toolsnya juga lebih sederhana, ada di mobile dan tadinya berbayar sekarang jadi free. Jadi semua trennya jadi ke arah pelayanan ke sini sekarang kan ya. Makin banyak ya trennya ya Pak. Makin banyak. Kalau Karena untuk, ada demand ya. iya, kalau misalnya untuk tren sosial media sendiri ini bisa dianalisa Pak berarti ya? Oh bisa jadi gini. Jadi pertama sebagai perusahaan misalnya, kan ini kan tren yang positif sebetulnya. Kenapa? Karena murah. Bayangin kalau misalnya kita bisa mengetahui produk kita dipersepsikan sebagai ABCD, Iya. tapi menggunakan survei atau research. Yes. Maka perusahaan itu harus mengeluarkan biaya sangat mahal. Sehingga harus bikin responden, harus bikin research, harus bikin kuesioner, harus bikin input data dan sebagainya. Hari ini sekarang cukup pakai polling saja di sosial media, langsung dapat ide, langsung dapat opini. Begitu saya sekarang sampaikan tentang di TikTok, ini ada satu produk pakai live streaming, kemudian dipersepsi pakai respon, terus kemudian ada tools yang bisa mengukur seberapa bagus persepsi produk kita. Apakah dipersepsikan sebagai positif, sebagai negatif, atau netral dan sebagainya. Pasti dia akan menarik, karena kalau negatif dia akan perbaiki dong. Betul. Tapi begitu positifnya buat siapa nih Iya, audiensnya? Apakah benar audiens yang anak-anak Gen Z atau justru milenial atau bahkan bapak ibunya atau semuanya? Nah itu kan sebetulnya evaluasi untuk sebuah perusahaan. Pengembangan produk, apakah saya cukup satu produk ini untuk semua segmen? Apa dia bikin diferensiasi produk lagi untuk yang segmen berbeda? Jadi pengembangan itu penting karena manfaatnya tools inilah sebetulnya analitik untuk bisa membantu pengembangan produk sebetulnya. Asalnya riset, sekarang sudah pakai sosial media, pindah. Iya. Tadi Bapak bilang mahal-mahal berapa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Nah gini, contoh misalnya kalau riset Apa ya, ya Pak? Nanya. nggak apa-apa, boleh. Siapa tahu kita kan mau pakai ya, sebagai kaum Gen contoh Z ya. ini. Bisa buat perusahaan, bisa buat personal juga Personal kan juga. Pak, Betul. sebenarnya. Contoh ya tools analytics selalu pakai riset misalnya. Riset itu kan rata-rata kalau satu responden rata-rata 100.000, saya ambil Iya, aku pikir 1.000 kayak saja. juta-jutaan gitu. Juta-jutaan. Jadi Oh berarti yang juta-juta untuk perusahaan ya Pak perusahaan. ya? Oh, Jadi oke. dibikin satu survei bisa 100 juta, 200 juta. Kebayang kan kalau dia bisa punya ide banyak, berapa kali riset Iya. biayanya. Nah sekarang cuma pakai sosial media, dia cukup bisa bertanya, cukup bisa ambil satu opini untuk menawarkan live streaming, langsung bisa dapat action, langsung bisa ada persepsi. Iya. Dengan Persepsi harga
dengan harga ya ada 1 juta 1 juta, sebulan. oh iya, Ini iya, tadi iya. 1 juta satu survei, ini 1 juta 1 bulan langganan bisa berkali-kali survei. Pak, kalau aku kan ini ya, yang Dalam satu tools ya. yang unlimited gak ada Pak, yang unlimited gitu Oh, ada. selamanya gitu 100.000 selamanya gak ada. Nah ini kalangan yang memang pengennya nggak langsung panjang tapi dibikin pendek-pendek. Iya, Jadi iya. kita sekarang ada light namanya. Ada satu social media analitik yang sifatnya light, itu bisa nanti nggak setahun langganannya, tapi juga bisa unlimited tapi bulanan. Nah, bisa sampai 200.000, 150.000 itu bisa kejangkau lah untuk anak-anak yang suka jajan di nongkrong di kafe. Iya. Harga segitu sangat terjangkau lah. Iya, itu mah jajan es kopi juga sehari-hari 20.000 Pak. Nah, nah itu Bisa 2 maksudnya. kali lagi Pak. Aduh. Terus kalau cara kerjanya sendiri Pak dan proses penggunaan sosial media analitik itu gimana Pak? Ya. Nah, Iya nih, kok juga nih. Jadi kalau sosial media analitik, proses yang pertama itu proses pengumpulan data. Oke. Jadi Oke. dia itu terintegrasi lah sama sosial media yang ada sekarang. Bukan hanya sosial media, ada news portal, blog dan lain-lain. Dia terintegrasi. Dia melakukan pengambilan data dari sana. Data itu yang diproses. Yang dilakukan berikutnya itu pertama yang tadi fitur utama di sosial Oke. media analitik, Pak Alex tadi udah berkali-kali info adalah mappingan untuk sentimen. Nah itu menggunakan AI. Jadi nggak berdasarkan keyword ya. Oh karena ada kalimat ini maka dipetakan sebagai sentimen ini. Si AI itu akan membaca bidirectional. Oke. Dari depan ke belakang, dari belakang ke oke. depan. Kalau manusia baca dari depan ke belakang, dia sebaliknya juga dibaca. Lalu di mapping di situ. Nah, lalu akan menghasilkan data untuk berapa engagementnya terhadap kata kunci yang sedang dicari itu. Oke, oke. Itu langsung saat itu juga langsung bisa kelihatan. Jadi perusahaan atau individu itu bisa langsung buat action plan berikutnya. Kalau survei tadi kan ya Pak Alex, mungkin berapa lama Pak kalau Lama survei? banget ya, belum Lama lama banget mungkin lah ya, kalau Pak, ya. survei. Bisa 3 bulan gitu. Kalau ini saat itu juga bisa langsung kelihatan Iya. dan langsung bisa bikin action plan-nya. Pak kalau contohnya Pak gimana tuh Pak? Bisa berikan Iya, contohnya di Indonesia tuh gimana sih Oke. penggunaan sosial media analytics-nya gitu? Untuk contoh dari sosial media analytics ya itu kebetulan kita juga ada, tapi nanti kita share lah. Oh, Spill Big dikit Box Pak. ada. Makanya Spill Big dikit Box tuh, namanya spill apa dikit, gitu. Pak. Ya. Kasih contohnya. Saya contoh ya gini. Yang pertama yang paling simpel adalah ketika kita mau tahu tren. Kan gini, hari ini orang apa sih yang tren? Nah, dengan sosial media bisa saya kasih tahu nih. Ini sekarang ada boneka lucu yang sekarang digandrungi orang, Aku dijual tahu, Pak. sama TikTok. Lababa. Lababa. Ya, lababa ya. Terus kemudian apa sih bola yang sekarang dipermasalahkan? Orang lagi pada mau nonton nobar-nobar, sebetulnya apa sih yang mau dilihat misalnya? Nah, pembicaraan di antara mereka itu kita pengen kepo juga kan. Nah, listening itulah yang kita harapkan dari sosial media ini. Oke. Jadi telinga kita menjadi nggak kalah pembicaraan topik ketika kita ketemu sama teman-teman atau kita mau ungkapkan kepada siapapun untuk bisa cerita. Nah, kita tahu nih, oh ternyata bola itu ternyata pemainnya ternyata naturalisasinya. Nah, kita siapa sih tokohnya ya? Kita udah mulai cerita. Itu dari tren itu kemudian kita bisa lihat sebetulnya seberapa bagus persepsi pemerintah untuk mengembangkan sepak bola. Kemudian apa nih rencana pemerintah ke depan mengembangkan sepak bola masuk ke kancah internasional. Jadi kita sekarang jadi tahu banget. Yang tadi kita nanya teman nggak ada yang jawab, sekarang Iya. udah bisa langsung di trend social media analytics. Jadi Iya, ayo pakai tools ini biar nanti nggak kepoan gitu. Iya, Pak. Tapi aku kepo juga deh Pak. Berarti ini bukan hanya bisa menganalisa tren sosial media aja ya Pak ya. Kita juga bisa menganalisa kompetitor juga nggak sih Pak di dalam sosial media analytics ini? Nah, iya bener-bener bisa Iya nggak, Pak? kan? Cocok nih. Ih, keren banget. Kan aku jadi kepo gitu maksudnya. Bisa nggak ya nih? Nah, Gitu. benar. Jadi gini, seringkali produk kita kalau udah bersih positif, sebetulnya kan kita juga curiga kalau kita punya produk sama kompetitor di sebelah mananya. Iya bener-bener. Betul. Kalau misalnya ternyata kita di bawahnya, wah berarti kita masih kurang. Iya, itu penting banget ya Pak ya buat perusahaan. Betul. Justru malah B2B ini konsepnya adalah membandingkan brand kita sebetulnya terhadap 3 kompetitor kita yang lain ada di sebelah mana. Kalau kita sudah di atas, sejauh mana jaraknya?
Ketika kita di bawah berarti PR banyak. Tapi biasanya nggak semuanya di atas, pasti ada yang di bawah. Contoh misalnya engagement. Kita menang, kadang-kadang sentimennya kalah. Iya. Di tema ini kita menang, di tema ini kita kalah. Selalu begitu kan? Jadi cari sisi celah masing-masing. Yang kedua gini, setelah kita tahu membandingkan, sebenarnya kita juga pengen tahu historis. Historis ya betul. Kita itu pernah di bawah atau pernah di atas? Kalau kita di atas terus, tiba-tiba di bawah, rasanya gimana ya? Atau pernah di bawah, tiba-tiba di atas, rasanya gimana? Nah, ada perasaan untuk performansi. Ketika kita bicara budget misalnya, kadang-kadang kita juga lihat kita mau sebelah mana nih. Kita di atas, pengen terus di atas atau kita pengen buat segmen yang lain. Atau kalau udah di bawah, seberapa bagus kita bisa di atas gitu. Ya sebetulnya historis itu ada di sosial media. Kadang-kadang kita lupa kan. Nah itulah digital itu ya. Jadi jejak digital itu nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan ya Pak ya. Itulah fungsi dari sosial media sebetulnya. Aduh makin banyak penasaran nih. Kalau penasaran juga. Tantangan media sosial dan privacy data sesaat lagi kita akan bahas, jangan kemana-mana. Masih bersama kami dan kembali di Tech Talk. Tadi mengenai tantangan media sosial dan privacy data nih Pak. Ini yang paling aku takutin sebenarnya dan paling aku pengen tanyain. Gimana sih Pak pandangan Anda mengenai informasi pribadi Pak yang terus di-share di sosmed dan kaitannya dengan keamanan data pribadi itu seperti apa Pak? Ya baik, jadi gini, sebetulnya nggak cuma sosial media ya, tapi di perusahaan-perusahaan. Kesian ini ada perbankan. Tahun-tahun ini ya, di awal tahun ada perbankan yang kemudian datanya bocor. Serem banget itu. Nah itu kan datanya terpakai kemana-mana di black market. Ada satu lagi perusahaan kesehatan juga sama, datanya ratusan juta terus kemudian datanya bocor. Negara juga Pak. Benar, negara juga. Jadi berarti data itu bocor sebelum terjadinya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi di awal tahun ini, tahun 2024 itu terjadi kebocoran. Apa dampak dari kebocoran? Data ini disalahgunakan. Berarti kan data ada orang yang di perbankan tiba-tiba uangnya habis. Kemudian ada orang yang menyimpan di e-commerce ternyata ditransaksikan ABCD. Satu dari itu ada belanja ABCD yang nggak dikenal. Nah sejak adanya pemerintah melalui DPR kemudian disahkan undang-undang PDP namanya, perlindungan data pribadi, yaitu bulan Oktober tahun ini, itu udah disahkan dan kemudian berlaku. Berarti nggak bisa lagi nih ada orang-orang yang menyimpan data, mengumpulkan data, terus kemudian nggak menjaga data, karena dia akan dikenakan hukuman yang sangat besar. Pertama siapa yang akan kena? Yang kena adalah pertama orang yang menyimpan data, jadi perusahaannya, pengolah datanya. Jadi hati-hati orang-orang IT yang mengolah data di perusahaan. Kalau nggak bagus-bagus menyimpan data konsumen, dia akan dikenakan sanksi. Ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun kurungan, ada yang sampai 1 miliar, 2 miliar itu dendanya dan sebagainya. Berarti perusahaan juga akan kena. Jadi ada 2. Perusahaannya yang dia bekerja dikenakan denda, itu jumlahnya fantastis, 2% dari pendapatan. Kemudian juga untuk pribadinya sebagai yang memang bekerja di situ ngolah data. Nah berarti kita udah nggak bisa sembarangan dalam urusan dengan data. Karena ini ada risiko sebetulnya, karena pemerintah sudah mengesahkan dan itu sudah berlaku. Kita nggak bisa lagi bilang Anda ngumpulin data terus kemudian nggak ada privasinya. Apa tuh dampak privasi? Maka privasi itu adalah customer consent seperti kuncinya. Jadi kalau misalnya ada yang ngumpulin data, ketika si pengumpul data ini ingin menggunakan data, dia harus minta izin kepada si yang punya data. Misalnya sekarang Kak Caca sama Eva punya nyimpen di aplikasi. Sebenarnya si aplikasi pengen gunakan untuk penawaran ke produk lain, dia harus izin. Apakah setuju? Kalau data Anda dipakai untuk penawaran produk lain gitu. Nah kalau setuju baru ditawarkan. Kalau nggak boleh. Karena itu adalah kewajiban yang diberlakukan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk privasi orang harus dapat izin sebetulnya. Kuncinya di situ sebetulnya. Sama nambahin ya, biar mungkin bisa dapat gambaran. Itu sebenarnya seaman apa sih yang diterapkan di UU PDP itu ya? Betul. Yang pertama, data yang disimpan itu nggak boleh bisa dibaca. Ada sistem namanya enkripsi. Jadi Mbak Fia nih contohnya, namanya kan VIA. Itu yang disimpan di database sistem penyelenggara itu harus A, B, bla 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 gitu. Nggak bisa dibaca. Jadi itu yang pertama. Nah lalu yang kedua tadi Pak Alex sudah bilang ya untuk concern. Jadi setiap ada data sekecil apapun yang diminta itu harus ada concernnya dulu. Itu memaksa si penyelenggara itu benar-benar berpikir
sampai level kayak nomor HP kita butuh minta nggak ya kayak gitu. Nggak perlu kayaknya nomor HP, mending nomor HP nggak usah, karena setiap komponen data itu harus ada customer concern-nya dan ada pertanggungjawaban terpisah dan ada proses penyimpanan yang spesifik yang disarankan dan itu harus diikuti. Nah seperti itu, jadi bisa dapat bayangan ya sebelum UU PDP sama setelah UU PDP itu apa perbedaannya gitu. Dan jadi ada beberapa aplikasi yang sekarang sudah pakai disclaimer, mereka mencantumkan approval term and condition. Begitu mau download, pasti ditanya kan term and condition, bahwa itu ada perlindungan data pribadi, privacy, security dan sebagainya. Kalau kita tuh approve, bahwa kita mengizinkan, kita baru bisa download biasanya. Nah itu juga sama dipakai untuk bisa menjaga perusahaan itu, untuk bisa kalau ada apa-apa dia mendapatkan customer consent. Yang kedua memang benar, seringkali kalau kita lihat ya kebocoran data itu ada beberapa sisi, bisa dari database-nya, dari aplikasinya, dari cloud-nya. Tetapi mostly yang keempat adalah paling banyak dari orangnya. Dulu kita lihat ya kebocoran data di perusahaan-perusahaan itu seringkali karena passwordnya naruh sembarangan. Ada orang naruh password di sosial media. Wah itu bahaya sekali. Begitu itu terbuka kelihatan, maka jadi nggak cuma karena perusahaan pengelola data harus dijaga, tapi juga si pengguna juga harus dijaga. Jangan sampai naruh password sembarangan. Malah ada password 123 misalnya. Itu nggak safety ya. Nggak nyantainya gitu ya, KTP apa misalnya, KTP baru misalnya terus dipoto ya kan. Wah itu bahaya sekali itu. Kayak gitu Pak. Dan saya dengar nih Pak, Telkom ini juga sedang mengembangkan solusi digital yang bisa memberikan analitik sosial media dan juga pastinya tetap memperhatikan ya terkait keamanan Pak. Nah gini, kita betul ya Caca sama Iva, kita punya satu produk namanya Big Box. Big Box, nah di Big Box itu ada Big Social. Nah Big Social ini adalah kan kita ada Big Social, berarti social media analytics yang kita memang untuk para pengguna untuk bisa mudah menggunakan sosial media dan bisa mengukur audiensnya seberapa positif dengan dia, seberapa influencer itu bisa sesuai dengan kita. Nah itulah toolsnya pakai menggunakan Big Social dari Big Box. Yang kedua kita juga punya, baru aja nih kita dapat ISO 27001 dan 27701. Itu dari Eropa kita dapat penghargaan ini karena kita menjaga privasi, perlindungan data konsumen dan data pribadi. Udah jelas aman berarti ya Pak ya. Jadi nggak ada lagi ya Pak kalau nelfon halo dengan Aliza Putri misalnya dengan apa, udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Kan sekarang udah makin udah banyak banget ya. sih Pak menurut aku. Jadi nelfon tuh kalau kita misalnya ditelepon sama yang aneh-aneh kan, halo ibu siapa, ini enggak udah nyebutin nama Pak. Aman ya Pak? Aman kita ya. Sebenarnya apa sih Pak Big Box sama platform-platform lain nih Pak, Big Social tadi? Bagus. Ini kan sebetulnya banyak bertanya juga. Kalau Big Social dari Big Box itu pertama kita pasti secara data pribadi aman. Karena kita udah ada sertifikat dari ISO dari Eropa. Yang kedua kita adalah perusahaan pemerintah dari BUMN yang itu punya amanah untuk menjalankan undang-undang. Berarti data itu kita protect sama sekali, terus kemudian pasti dapat customer consent. Yang ketiga memang kita karena ini perusahaan BUMN, kita leading di dalam analytics. Jadi kita ada AI-nya, ada analytics-nya. Kita sudah bandingkan, kita ada sekitar 130 perusahaan sebagai klien kita. Tahun depan kita akan masuk ke UMKM, pasti dengan harga yang lebih murah, masuk ke mahasiswa juga dengan harga yang sangat affordable. Dan mudah-mudahan ini menjadi nomor 1 ya. Jadi kita jadi juara di negara kita sendiri. Itu sih berarti ya Pak. Produk anak bangsa lah ya Pak ya kita ini ya Pak. Luar biasa sih ya. Menarik banget ya dari serius deh Pak. Ini kan aku bener-bener kayak apa sih, satu hal ini tuh bukan hal yang biasa di apa, maksudnya bukan duniaku sebenarnya, tapi aku bener-bener interest banget dan insightful juga ya. Iya banget Pak, seru banget ngobrol sama bapak-bapak yang terhormat ini. Ya kan. Nah, tapi ini kayak tadi kita udah 10 jam ya kita bersama ya Pak. 11. Iya kan. Bukan itu sih sebenarnya, kayak sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini Pak, kira-kira ada yang disampaikan nggak? Mungkin ada statement terakhir atau ada informasi-informasi yang kiranya belum tersampaikan Pak. Ada nggak? Monggo. Dari Bapak Alex dulu mungkin. Ya, yang pertama gini. Yang pertama teman-teman pengguna sosial media berhati-hati dengan data. Karena data kita itu akan dimanfaatkan untuk kita, juga bisa disalahgunakan oleh orang lain. Yang kedua, jangan lupa ketika kita sudah yakin bahwa dengan tools yang lebih aman, kita bisa lihat fitur yang paling lengkap.
Yang kedua TKDN. Ya jadi tadi anak bangsa, produk anak bangsa. Karena kalau data kita keluar, berarti data kita akan dimanfaatkan, kita nggak tahu kemana-mana ya. Coba kalau di dalam negeri, TKDN, ada nasionalisme, ada patriotisme, seperti Bapak Presiden kita selalu mengembangkan bagaimana patriotisme anak bangsa. Betul. Nah, pakailah Big Box dan Big Sosial. Support ya untuk produk anak bangsa. Benar. Dari Mas Fikra mungkin? Kalau dari aku pesannya paling selalu smart ya dalam penggunaan platform-platform digital, karena itu sangat riskan sebenarnya platform digital itu. Tapi ketika usernya itu dia mengerti apa yang terjadi di belakang proses secara garis besarnya, dia bisa lebih hati-hati. Nah lalu yang kedua, yang utama sih yang tadi ya, untuk TKDN itu ya, karena dengan memaksimalkan data kita ada di Indonesia itu bisa memperkecil kemungkinan hacking dan lain-lain. Iya, kita data dari warga Indonesia, data dijaga sama negara Indonesia, digunakan untuk Indonesia juga. Dari Indonesia ke Indonesia gitu ya. Dari Indonesia oleh Indonesia untuk Indonesia. Pokoknya ya kan yang namanya smartphone kita harus pergunakannya juga dengan smart ya kan. Terus lebih melek teknologi lagi, cari yang update benar ya Pak, dan yang terpenting adalah kita harus bangga produk Indonesia ya. Enggak hanya kita aja berdua yang makin penasaran sama Big Box, dan pastinya mungkin pemirsa yang ada di rumah ya mungkin ingin lebih tahu lagi tentang informasi-informasinya. Kalian bisa langsung untuk mengunjungi websitenya di bigbox.ai. Mungkin kamu dong ada yang ingin sampaikan apa enggak gitu? Dari aku sih cukup ya ini Pak. Terima kasih banyak Mas Fikram dan juga Pak Alex. Ini sangat-sangat insightful banget ya, apalagi untuk kita-kita ya. Untuk kita-kita yang Gen Z ini ya Pak ya, kita mungkin bisa makin smart juga, dan sebenarnya kepo itu tuh boleh ya Pak ya. Apalagi misalkan kepo kayak aku harus tahu nih tentang tren ini gitu. Itu tuh harus banget, dan apalagi aku jadi dapat insight juga gitu. Sekarang bisa pakai semuanya dalam satu tools yang namanya Big Social dari Big Box gitu. Dan yang terpenting nih ya, kita harus bisa benar-benar menjaga privacy data kita. Betul Itu yang paling penting banget Pak. Yang terus nggak usah takut-takut deh sama teknologi yang terbaru kayak AI, takutnya nanti ini itu. Aduh, kalau kalian takut gitu mending tinggal di Goa aja ya. Nah, kalau makin penasaran dan ingin mengetahui informasi yang lebih lengkap, kalian bisa langsung kunjungi websitenya di mana Via? Di bigbox.ai. Makin penasaran kan kira-kira ada keseruan apa di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus Tech Talk. Thank you.